Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores menyisakan dampak yang besar bagi masyarakat. Sejumlah wilayah masih menghadapi kerusakan, korban jiwa, serta ribuan warga yang harus mengungsi. Di tengah aktivitas gempa yang masih terjadi, pemirsa, seperti apa sebaran dampak dan kondisi terkini di wilayah terdampak? Kita akan bahas lengkapnya dalam Indonesia di Cincin Api. Nah, langsung saja kita menuju ke grafis yang pertama, pemirsa. Cincin api ini merupakan salah satu negara kita, Indonesia, ini dengan aktivitas gunung api tertinggi di dunia karena berada di kawasan Ring of Fire. Kalau Anda lihat ya, Ring of Fire ini merupakan cincin Pasifik yang berbentuk sabuk mengelilingi Pasifik, dimulai dari Amerika Selatan, negara Chile, ke bagian utara Amerika, Alaska, sampai dengan ke Jepang dan masuk ke Indonesia, kemudian melingkar lagi sampai dengan ke wilayah Selandia Baru. Tentunya ini merupakan titik di mana hampir 90% gempa tektonik terjadi di cincin api. Nah, kalau di Indonesia, ini terdapat 127 gunung api aktif yang terdiri dari 77 gunung tipe A, 29 tipe B, dan juga 21 tipe C. Nah, klasifikasinya kenapa ada ABCD, pemirsa? Yang A ini merupakan gunung api yang pernah mengalami erupsi sejak tahun 1600. Contohnya kalau di Indonesia ada Gunung Merapi, kemudian juga ada Gunung Semeru di Jawa Timur, dan juga Gunung Anak Rakatau yang berada di Selat Sunda. Kalau tipe B, ini adalah gunung api yang tidak tercatat mengalami erupsi sejak 1600, tapi masih menunjukkan adanya aktivitas vulkanik. Contohnya ada Gunung Salak di Jawa Barat dan juga Gunung Patuha yang berada di Jawa Barat. Sedangkan untuk gunung api tipe C, ini merupakan gunung api yang tidak memiliki catatan erupsi sejarah dan saat ini tidak menunjukkan adanya aktivitas magmatik yang jelas, namun masih memiliki ciri-ciri sebagai gunung api. Contohnya ada Kawah Ratu di Jawa Barat dan juga Gunung Pucuk Mandala di Papua. Nah, jadi status ABC ini bukan menunjukkan tingkat bahaya secara langsung, melainkan klasifikasi berdasarkan riwayat erupsi dan juga aktivitas vulkaniknya. Inilah yang membuat Indonesia memiliki potensi aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang tinggi sehingga kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting. Kita flashback lagi, pemirsa, pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2026, di pukul 4:58 waktu Indonesia bagian Barat, pagi hari, ketika matahari bahkan belum sampai ke ufuk, pemirsa. Gempa bumi ini dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa ini tergolong gempa dangkal dengan kedalaman sekitar 15 km, dan BMKG pun menjelaskan gempa dipicu aktivitas tektonik pada Flores Back Arc dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Karena kekuatan gempa dan mekanisme pergerakannya, gempa ini juga memicu potensi tsunami yang pada akhirnya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya tsunami ini pun terdeteksi di sejumlah lokasi dan dicabut dulu ya oleh BMKG, pemirsa. Baru setelah itu ada terdeteksi tsunami dengan ketinggiannya ini beragam, yang paling tinggi adalah 1,6 meter terjadi di Kota Manggarai Timur. Kalau kita lihat juga, pemirsa, dari gempa yang terjadi 7,7 ini, ternyata gempa susulan juga masih terjadi dan juga belum berhenti. Bahkan sampai dengan Kamis kemarin, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2026, pemirsa, BMKG mencatat ada 3.002 gempa susulan. Sementara sampai dengan Rabu sore sudah terjadi sebanyak 3.055 kali. Artinya ribuan gempa susulan terjadi dan ini dirasakan di sejumlah titik. Magnitudonya juga beragam, mulai dari 1,1 sampai dengan 6,2. Dari jumlah ini pun 25 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 86 gempa dirasakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat juga masih sangat khawatir dengan adanya situasi yang cukup fluktuatif dan juga mengganggu aktivitas mereka yang sampai dengan saat ini pun masih menunggu bantuan datang. Lalu seperti apa dampak dari gempa magnitudo 7,7 terhadap masyarakat? Sampai dengan data terkini kita melihat, pemirsa, ada 71 orang meninggal dunia dan 759 orang mengalami luka-luka. Selain itu ada 59.647 warga masih mengungsi. Kenapa? Karena rumah mereka ini masih mengalami kerusakan atau kondisi lingkungan yang dinilai masih begitu beresiko. Sehingga kerusakan terjadi pada rumah warga, fasilitas umum, dan juga infrastruktur di sejumlah wilayah. Data kerusakan juga terus diperbarui karena petugas masih melakukan asesmen dan pendataan di lapangan. Dampak dari bencana ini pun semakin besar karena gempa utama juga memicu tsunami dan terdeteksi di 16 lokasi yang tersebar di 4 provinsi, dan ketinggiannya pun tadi juga sudah kita katakan sekitar 1,6 meter di Kota Manggarai Timur. Jadi bencana ini memiliki rangkaian dampak rentetannya cukup besar, mulai dari guncangan gempa, kemudian juga korban jiwa, kerusakan, pengungsian, sampai dengan tsunami. Dan inilah yang membuat penanganan bencana tidak berhenti setelah guncangan utama berakhir dan terus dilakukan oleh pihak dari pemerintah. Nah, tapi menjadi pertanyaan, kenapa kawasan Flores ini rawan gempa, pemirsa?
Nah, jawabannya adalah terkait dengan kondisi tektonik di kawasan ini, terutama di Pulau Flores dan juga sekitarnya. Secara geologis, Flores ini berada di wilayah yang dipengaruhi dengan zona subduksi. Ini merupakan proses ketika suatu lempeng tektonik bergerak menunjam ke bawah lempeng tektonik lainnya. Ada tabrakan di sana. Nah, kalau kita lihat di Flores, lempeng Australia ini bergerak dan menunjam ke bawah lempeng di bawah Indonesia. Pergerakan ini dapat menimbulkan tekanan dan pelepasan energi dalam bentuk gempa bumi. Flores juga berada di kawasan pertemuan lempeng Indo-Australia atau lempeng Australia dengan lempeng Eurasia, jadi lebih besar lagi lempengnya. Selain subduksi, juga terdapat pula sesar aktif di sekitar Flores, dan sesar aktif ini adalah retakan atau zona patahan di kerak bumi yang masih dapat bergerak dan juga memicu gempa. Tentunya dengan kondisi geologis ini membuat Flores memiliki riwayat gempa dan tsunami, karena itulah potensi gempa susulan ini harus diantisipasi. Di mana kesiapsiagaan dari masyarakat, pemahaman soal jalur evakuasi, dan ketaatan pada informasi resmi menjadi kunci untuk bisa mengurangi dampak dan juga resiko. Sehingga masyarakat diminta untuk terus memastikan bahwa informasi yang Anda dapatkan itu adalah informasi yang benar-benar resmi keluar dari jalur-jalur yang resmi, dan jangan sampai mudah untuk menyebarkan hoax, pemirsa. Nah, itu dia pemaparan kondisi kita yang berada di cincin api dan juga menyebabkan sejumlah lokasi termasuk di Flores ini rawan akan gempa bumi, bahkan setelah ada gempa yang besar, susulannya masih ada sampai dengan ribuan kali, pemirsa. Tentunya kalau kita lihat lagi, gempa besar yang mengguncang Flores ini telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah. Di Manggarai Timur misalnya, pemerintah daerah kini bergerak untuk menangani warga terdampak, mulai dari pendataan kerusakan rumah warga, siapa saja yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan dasar. Dan tentunya kita bertanya, sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan dan apa yang masih menjadi kendala di lapangan. Nah, untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah bergabung bersama dengan Bupati Manggarai Timur, ada Agas Andreas yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Bupati, Pak Andreas. Ini kan kalau kita data, tercatat sudah lebih dari 3.000-an kali gempa susulan yang magnitudonya bahkan sampai ada yang 6,2, Pak Andreas. Nah, apakah gempa susulan ini dampaknya juga bertambah lagi bagi warga dan membuat warga semakin khawatir, Pak Andreas? Ya, sejak tanggal 15, gempa susulan terus berlangsung yang membuat masyarakat saya menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Oleh karena itu, mereka melakukan pengungsian, baik pengungsian di pos-pos yang terpadu maupun melakukan pengungsian di pos mandiri yang di sekitar rumah. Begitu. Jadi kalau kita lihat dampaknya sekarang ini, kerusakan rumah kami sekitar 14.996. Yang rusak ringan 5.229, rusak sedang 4.118, dan berat 5.648. Fasilitas jalan juga rusak, jembatan ada 16, irigasi 13, sekolah 305, puskesmas 34, rumah ibadat 98, fasilitas pemerintahan 91, dan air minum 17. Dan yang korban, luka berat itu ada 239 orang, luka ringan 404 orang, ibu hamil itu 339, dan yang meninggal dunia 27. Saya, Bupati Manggarai Timur, mengucapkan turut berduka atas saudara saya yang sudah meninggal dunia. Saya berkunjung 5 untuk memberikan turut berduka kepada mereka, baru 5 orang. Yang lain belum, karena masalah gangguan di jalan yang terlalu berat. Jadi saya menyatakan turut berduka untuk mereka semua. Saya selalu setiap saat mau turun untuk membawakan bantuan duka. Di samping itu, kami juga punya pos lapangan dan kebanyakan pos mandiri di sekitar rumah, mengumpulkan 5-10 rumah tangga. Ya. Dan total pengungsi kita sekarang, baik di pos umum maupun di pos mandiri, sekitar 31.372. Tentu dari dampak kerusakan ini, kami tentu masih membutuhkan. Yang pertama, yang paling besar adalah bahan makanan. Itu yang paling besar. Yang kedua,
adalah selimut, karena banyak daerah pegunungan juga. Apalagi cuaca sekarang di Borong ini adalah dingin. Kami juga membutuhkan obat-obatan, tenaga medis, karena banyak sekali patah tulang yang butuh penanganan secara serius. Ya. Kami juga butuh obat-obatan, tenaga medis, dokter. Kalau bisa dokter-dokter dari luar daerah bisa membantu kami di Manggarai Timur ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Belum lagi saya omong jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Sampai sekarang juga masih ada gempa, sehingga kami ini Zoom-nya di luar. Kami sendiri rumah jabatan juga tidak tidur dalam rumah, tapi juga tidur di luar rumah. Ada retak juga. Kira-kira seperti itu. Dalam proses penyaluran bantuan, Pak Andreas, apa yang dihadapi kendala oleh tim SAR gabungan? Yang pertama pasti kondisi jalan, sehingga kecepatan kita untuk menyampaikan bantuan itu sulit. Apalagi karena kita sistemnya bantuannya ke pos kecamatan. Dari pos kecamatan nanti baru geser ke desa. Nah, jalan-jalan ke desa ini yang paling parah. Ada berapa wilayah atau desa mungkin yang terisolasi akibat gempa bumi ini, Pak Andreas? Ada kalau per kecamatan tuh hampir sekitar 5-6 desa yang terisolasi. Di sana ada warga yang meninggal, ada juga yang luka. Ini kan membutuhkan kecepatan penanganannya. Tapi kondisi jalan kita agak susah, apalagi banyak batu yang jatuh di tengah jalan. Saya kemarin melintas beberapa wilayah dari utara sampai selatan di jalan-jalan yang di topografi yang cukup tinggi, itu banyak batu yang melintasi jalan. Sehingga itu yang menghambat juga. Lalu bagaimana cara tim SAR gabungan dan juga tim Anda untuk bisa menembus lokasi itu? Mereka pakai motor. Bawa bantuan dengan motor. Ya. Menggunakan motor? Ada juga. Artinya? Ya silakan. Artinya memang penanganan ini masih sulit dilakukan untuk warga yang berada di lokasi terpencil. Untuk itu sudah mulai dilakukan perbaikan belum Pak untuk membuka akses jalan kembali? Kita sekarang lagi memperbaiki di jalur-jalur utama. Misalnya ada yang longsor, tim dari PUPR turun untuk perbaiki. Ada beberapa dua jalan kemarin saya lintas sudah diperbaiki. Nah, tinggal yang ke desa yang kita takut sekarang adalah ketika kemiringan kita di Manggarai Timur tinggi. Jadi kalau begitu kita lewat pas ada batu longsor ya tertahan juga. Baik, Pak Andreas, kalau kita lihat data dari Kepala BNPB ini menyebut 11 ribuan rumah rusak terdampak dan wilayah Anda juga merupakan salah satu titik yang cukup parah dampaknya. Tentunya perlu mendapatkan perbaikan, baik hunian tetap ataupun hunian sementara. Lalu rencana pembangunannya itu seperti apa, Pak Andreas? Saya sampaikan data dulu. Data kita update terus. Ya. Data sampai pagi ini kerusakan rumah itu 14.996. Yang ringan 5.229, yang sedang 4.118, rusak berat itu 5.649. Untuk pembangunan rumah ini tentu kita melihat dulu kondisi gempa ini aman dulu. Tentu Pemda, jujur saja kami tidak bisa sendiri. Kami mengharapkan urutan tangan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Dengan pola kebijakan BNPB, yang rusak ringan berapa, yang rusak berat berapa, dan yang rusak sedang berapa. Nah, tugas kami nanti setelah data ini selesai, mungkin kami bantu untuk pembersihan puing-puing rumah. Tapi setelah datanya selesai. Baik, artinya memang membutuhkan bantuan dari pusat. Kemarin juga kalau misalnya kita sempat melihat konvers, pusat juga berkomitmen Pak ya untuk membantu pembangunan rumah kembali ini menggunakan APBN, jadi bukan hanya menggunakan APBD saja. Terima kasih Pak Agas Andreas, Bupati Manggarai Timur sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia dan tentunya selamat kembali beraktivitas Pak Andreas.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.